Kamu adalah pemangsa puncak paling ganas di pegunungan Taihang. Namun di hati manusia, kamu dianggap sebagai pelindung gunung. Karena lebih dari 100 tahun lalu kamu menjalani ujian di tempat ini. Banjir besar saat ujian hampir menenggelamkan orang di kaki gunung. Setelah kamu menyadarinya, dengan satu niat kamu mengusir hujan deras dan banjir gunung. Karena itu pula, orang-orang melihat jelas sosok raksasa yang melata di kejauhan. Mereka tak berani menyebutnya ular, hanya berani menyebutnya dewa. Hujan deras pun berhenti, banjir gunung pun surut. Makhluk raksasa itu mengangkat kepalanya, menatap ke arah mereka lalu menghilang di pegunungan. Sejak itu mereka memanggilmu Dewa Gunung Nanzu, cahaya pelita gunung selatan, bahkan membangun kuil setelah banjir surut, untuk memuja patung ular yang melingkar. Namun seiring berlalunya waktu, dan perubahan zaman, kini orang terakhir yang mengenalmu juga akan segera meninggal. Kamu menatap lelaki tua yang akan meninggal di hadapanmu. Hati yang lama tenang terasa sedikit bergetar. Bahkan kamu sendiri tidak tahu, mengapa harus mengambil risiko masuk ke desa manusia. Hidup sebagai manusia puluhan tahun, hidup sebagai ular ratusan tahun. Cara berpikir telah lama berubah. Jika menghadapi manusia yang mengancammu, kamu akan membunuh tanpa ragu, tanpa beban batin sedikit pun. Namun saat memikirkan ketika lelaki tua ini meninggal, dunia benar-benar akan melupakanmu. Apelak timbul rasa haru. Lelaki tua itu gemetar mengangkat lengannya, seolah ingin memeluk dewa gunung. Kamu menjulurkan kepala, bersiap merendahkan tubuhmu. Namun lelaki tua itu tidak sempat memeluk. Lelaki tua itu berlutut memberi hormat, bahkan tidak mengangkat kepala lagi. Ini membuatku sangat canggung. Kau bergumam dalam hati. Awalnya kupikir dipeluk sebentar tak masalah. Namun setelah jadi begini, justru hatimu terasa semakin berat. Buat apa bersujud? Apa yang perlu disembah? Kau memandang lelaki tua itu, seolah sama sekali tak berniat bangkit. Wajahnya menempel di lumpur tepi sungai. Telapak tangannya penuh lumpur, namun ia tak memedulikannya. Tak terasa waktu berlalu, lelaki tua itu mendengar suara air. Ombak menyentuh wajahnya, lalu kembali ke sungai. Ia tahu kau telah pergi. Ia pun berdiri. Di hadapannya terdapat satu sisik merah menyala, sebesar telapak tangan. Teksturnya seperti giok terbaik. Kau menyusuri aliran sungai menjauh dari desa. Tubuh raksasa berwarna merah menyusur lumpur dasar sungai, mengaduk arus air. Jejak gelombang samar ini sulit disadari manusia. Kau terus berenang, hingga tiba di kedalaman pegunungan hijau. Di sana terdapat sebuah danau. Di bawah pohon raksasa di pulau tengah danau. Itulah tempat tinggalmu selama 200 tahun. Kau menyelam ke dalam danau, melepaskan keganasan tanpa perlu menyembunyikan wujud. Tubuh raksasa menari liar di dalam air, menciptakan gelombang besar berlapis-lapis. Tubuhnya meliuk seperti anak panah merah, membelah permukaan danau yang tenang, melaju lurus menuju pulau danau. Pemandangan ini jika dilihat orang zaman dahulu, pasti akan disebut sebagai Raja Naga. Namun dirimu sudah berbaring tenang di sini selama 200 tahun. Terlahir kembali dari bencana lalu menyatu dengan pegunungan. Berbagai makhluk hidup tak lagi menganggapmu bagian dari rantai makanan. Melihatmu sama seperti melihat gunung itu sendiri. Namun sikap nyaman ini mulai berubah puluhan tahun lalu. Kau samar-samar merasakan sesuatu akan terjadi di langit dan bumi ini. Dan perasaan itu makin kuat belakangan ini. Saat ini kau berpikir apa yang bisa terjadi. Kau merenung berulang kali, namun tak menemukan jawabannya. Justru membuatmu sedikit mengantuk. Apapun yang terjadi, dirimu sendiri adalah variabelnya. Variabel tidak akan takut pada variabel. Paling buruk kau tinggal bangkit dari pepohonan purba, lalu meratakan pegunungan sekali lagi. Tubuhmu sedikit menegang, lalu kau terlelap. Saat berikutnya, seekor rubah putih melangkah di atas permukaan danau. Telapak kakinya membekukan es tipis. Tanpa jatuh ke dalam air, rubah putih merasakan aura mengerikan seperti gunung dari pusat danau. Ia tahu akhirnya telah menemukan. Ia melintasi permukaan danau, dan tiba di pulau itu. Kau menatap rubah kecil di hadapanmu. Sejak rubah ini muncul di punggung bukit tepi danau, kau sudah menyadari kedatangannya, dan sama sekali tidak terkejut. Bahkan firasat di hatimu seolah menemukan jawaban, terutama kemampuan anehnya berjalan di atas air danau. Apakah ini berarti variabel akhirnya dimulai? Kau menunggu rubah itu membuka mulut. Karena ia datang mencarimu, pasti ia sudah punya rencana. Jika tak bisa berkomunikasi, semua usaha ini bagi rubah itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya sama sekali. Rubah itu tampaknya mengetahui apa yang kau pikirkan. Dari tubuhnya muncul cahaya putih samar. Seorang wanita berisi tubuh penuh berselubung pakaian putih muncul di tempat itu. Berubah wujud, kau mengernyit, merasa agak bingung. Lalu wanita itu membungkuk memberi hormat kepada penguasa pegunungan Taihang. Hamba memberanikan diri memakai sedikit ilusi semoga Anda tidak tersinggung. Kau menatapnya dengan tenang menunggu kelanjutannya. Rubah putih pun membuka mulut. Maukah Anda pergi ke utara pegunungan Taihang? Di sana seekor harimau ganas sedang bangkit. Kau menangkap maksud rubah itu. Ia ingin kau pergi ke gunung utara, menghentikan kebangkitan harimau ganas itu. Makhluk yang sedang bangkit. Betapa luasnya pegunungan Taihang. Kau hidup di dalamnya lebih dari 200 tahun pun belum memahaminya sepenuhnya. Bagaimana mungkin hanya ada satu makhluk seperti itu?
Harimau ganas itu mungkin hanya yang terdepan di jalannya. Bukankah rubah di hadapanmu juga salah satunya? Apakah artinya setiap muncul satu kau harus membunuh satu? Melihat kau tak memberi jawaban, wanita itu menundukkan kepalanya lebih rendah. Aku berharap Anda mau pergi menyelamatkannya. Setelah mendengar itu, kau menggerakkan tubuh raksasamu, leher panjang yang ramping, lebih dulu menjulur turun dari bayangan pohon purba. Ke segala arah tampak bayangan ular besar yang berenang. Akhirnya berhenti di tempat tinggi yang masih dapat dilihat oleh rubah. Kamu memandang ke bawah seekor rubah putih.